Pertempuran Laut Jawa atau di dunia dikenal dengan nama Battle of Java Sea disebut-sebut sebagai pertempuran laut terbesar kedua setelah Battle of Jutland yang berlokasi dekat perairan Denmark dan Norwegia. Keduanya memiliki nilai penting dalam menentukan jalannya perang. Dalam Battle of Jutland, Angkatan Laut Inggris terlibat pertempuran dengan Angkatan Laut Jerman pada Perang Dunia Pertama. Saat itu, kedua belah pihak mengerahkan kekuatan terbesarnya masing-masing yaitu 250 kapal perang. Di akhir perang, pertempuran itu telah menewaskan 8.645 pelaut dan menenggelamkan 28 kapal. Namun kedua belah pihak saling mengklaim kemenangan masing-masing. Berbeda dengan pertempuran di Jutland, jumlah armada yang dikerahkan dalam pertempuran Laut Jawa tidak banyak. Jepang mengerahkan 2 kapal penjelajah berat, 2 kapal penjelajah ringan, 14 kapal perusak, dan 10 kapal transport. Armada itu dipimpin Laksamana Muda Takeo Takagi. Sedangkan di pihak sekutu yang terdiri dari Australia, Belanda, Amerika Serikat, dan Inggris mengerahkan 2 kapal penjelajah berat, 3 kapal penjelajah ringan, dan 9 kapal perusak. Armada ini dipimpin Rear Admiral Karel Doorman. Dilihat dari kekuatannya, sekutu jelas kalah jumlah. Pemerintah Belanda yakin invasi Jepang atas daerah jajahan tinggal menunggu waktu. Ramalan itu pun terbukti dengan serbuan armada negeri Sakura itu ke Tarakan dan sejumlah lokasi lain di Sumatera dan Kalimantan. Jawa akan menyusul. Untuk mencegahnya dibentuklah satuan tugas yang beranggotakan armada laut dari Australia, Inggris, dan Amerika Serikat serta Belanda atau disingkat ABDA. Armada tersebut dikomandoi oleh Karel Doorman. Dari 3 pertempuran yang paling menentukan adalah pertempuran di Laut Jawa. Meski kalah jumlah, Doorman berusaha keras agar Jepang tidak sampai menginvasi Pulau Jawa. Pertempuran dimulai pada tanggal 27 Februari 1942. Kapal perang sekutu mencoba menyerang secara terputus dari siang hari hingga tengah malam. Tujuan utamanya adalah menghancurkan kapal pengangkut pasukan sehingga serangan ke Pulau Jawa setidaknya bisa ditunda. Serangan demi serangan dilakukan, tembakan antar kapal perang bersahut-sahutan. Sekutu memiliki keunggulan udara setempat selama jam-jam di siang hari. Kesuksesan itu terjadi karena kekuatan udara Jepang tak dapat mencapai armada itu dalam cuaca buruk. Meski diuntungkan, cuaca tersebut juga membuat komunikasi antar armada tempur dengan armada udara di Pulau Jawa terganggu. Tak hanya itu, Jepang juga berhasil mengganggu frekuensi radio sekutu. Pertempuran dimulai dengan serangkaian percobaan lebih dari 7 jam oleh Angkatan Serangan Gabungan Doorman untuk mencapai dan menyerang konvoi penyerbu itu. Masing-masing dipukul telak oleh Angkatan Pengawal. Kedua belah pihak mulai bertempur sejak pukul 4 sore dan tembakan pertama dimulai 16 menit berikutnya. Baik Jepang dan sekutu saling menyerang dengan keunggulan meriam dan torpedo selama fase awal pertempuran. HMS Exeter dibuat rusak parah akibat tembakan di rudal Keter oleh granat 8 inci. Kapal itu berjalan terseok-seok ke Surabaya dikawal oleh HNLMS With the Wit. Jepang kembali menembakkan 2 salvo torpedo besar berjumlah 92, namun hanya mencetak 1 hantaman ke HNLMS Container yang dihantam oleh laras panjang. Hasilnya, kapal itu pecah menjadi 2 bagian dan tenggelam dengan cepat. HMS Electra yang melindungi HMS Exeter terlibat duel dengan Jinsu dan Asagumo. Meski berhasil merusak kapal perang Jepang, namun mereka juga menderita kerusakan parah pada bangunan bagian atasnya. Setelah tembakan serius yang dimulai di Electra dan menara kecilnya yang kehabisan amunisi, perintah meninggalkan kapal diserukan. Di pihak Jepang, hanya Asagumo yang terpaksa mundur karena rusak. Armada sekutu terpecah dan mundur sekitar pukul 6 sore. Gerakan mundur ini dilakukan setelah 4 kapal pemburu US Destroyer Division menembakkan tabir asap untuk menutupi pergerakan mereka. Sembari bergerak, mereka juga melancarkan serangan torpedo.
Angkatan Perang Sekutu berbalik ke selatan menuju pesisir Jawa, kemudian ke barat dan ke utara untuk mencoba menyelamatkan diri dari kelompok pengawal Jepang, namun malah terperangkap oleh konvoi itu. Saat itulah kapal-kapal Desdiv 58 yang torpedonya dikeluarkan meninggalkan rencananya sendiri dan kembali ke Surabaya. Pukul 21.25, HMS Jupiter terkena ranjau dan tenggelam. 20 menit kemudian, kapal itu melewati tempat di mana HNLMS Container tenggelam lebih dulu dan HMS Encounter ditugaskan untuk mengangkut yang selamat. Armada Sekutu kini hanya berkekuatan 4 kapal penjelajah. Mereka masih menghadapi kapal perang Jepang. Hingga pukul 11 malam, kedua belah pihak saling menembak di kegelapan dalam kisaran panjang, hingga HNLMS De Ruyter dan HNLMS Java tenggelam oleh salvo laras panjang yang menghancurkan. Dorman dan sebagian besar krunya tenggelam bersama HNLMS De Ruyter. Hanya sekitar 111 orang yang diselamatkan dari kedua kapal itu. Kapal penjelajah Perth dan Houston yang tersisa kekurangan bahan bakar dan amunisi, dan menyusul perintah terakhir Dorman, kemudian kapal itu mundur tiba di Tanjung Priuk tanggal 28 Februari. Pertempuran berlangsung selama sehari penuh. Itu telah menewaskan 2.300 orang pelaut, kebanyakan merupakan prajurit Sekutu. Banyak diantaranya yang tenggelam bersama kapalnya atau terbunuh akibat ledakan dahsyat. Sementara di pihak Jepang hanya 4 kapal pengangkut penumpang tenggelam. Pemerintah Belanda marah begitu mengetahui bangkai kapal perang yang tenggelam saat berlangsungnya Perang Dunia Kedua hilang. 2 dari 3 kapal yang dimaksud itu diketahui ditenggelamkan armada laut Jepang di Laut Jawa, yaitu bangkai kapal HNLMS De Ruyter dan HNLMS Java. Tampaknya memang benar-benar hilang. Banyak bagian dari kapal HNLMS Container juga hilang, tulis Kementerian Pertahanan Belanda dalam keterangan persnya seperti dikutip dari The Guardian pada Jumat 18 November 2016 lalu. Dalam upaya ekspedisi yang berlangsung pada tahun 2016, tim pencari tidak menemukan satupun bangkai kapal yang dimaksud kecuali lubang bekas kapal tersebut di dasar laut. Hal itu diketahui dari teknologi sonar untuk memetakan jejak kapal tersebut. Atas alasan itulah Kementerian Pertahanan Belanda langsung membentuk tim investigasi. Mereka juga memperkirakan hilangnya kapal itu akibat pencurian. Investigasi telah dilakukan untuk mencari penyebab hilangnya bangkai-bangkai tersebut. Sementara, penodaan terhadap jejak perang merupakan pelanggaran berat. Tak hanya Belanda yang merasa kesal, Inggris juga merasakan yang sama. Inggris mengatakan kekecewaannya dan menuntut keseriusan Indonesia untuk menginvestigasi kejadian tersebut. Kami menyesalkan gangguan yang tidak sah dari setiap kecelakaan yang berisi jenazah manusia dan mendesak otoritas di Indonesia untuk melakukan investigasi dan mengambil tindakan yang tepat, tulis Kementerian Pertahanan Inggris seperti dikutip dari The Telegraph pada Jumat 18 November 2016 lalu. Seperti Belanda, 3 kapal perang Inggris dan 1 kapal selam milik Amerika Serikat tenggelam di Laut Jawa saat Perang Dunia Kedua berlangsung. Mereka meyakini tindakan itu dapat membuat para veteran, sejarawan, dan pemerintah marah, serta meminta tempat peristirahatan terakhir bagi jasad-jasad di kapal tersebut. Seluruh lautan di Indonesia, Singapura, dan Malaysia merupakan pemakaman bagi lebih dari 100 kapal perang permukaan dan kapal selam selama berlangsungnya perang. Selama bertahun-tahun, berbagai pencurian terus terjadi hingga menyebabkan badan kapal hilang termasuk baja, aluminium, dan kuningan. Hal yang sama juga terjadi pada kapal perang milik Amerika Serikat, USS Houston, dan menyatakan tindakan tidak sah atas kuburan bersejarah. Kapal itu sendiri diketahui tenggelam saat terjadinya pertempuran Selat Sunda. Kapal itu menjadi makam bagi 650 pelaut dan marinir.